Konfigurasi jaringan WAN dengan topologi star. Studi kasus untuk jawaban soal kuis mata kuliah WAN. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang bagaimana cara menghubungkan jaringan secara wide area untuk beberapa wilayah, ya. Dan ini merupakan jawaban dari soal kuis tentang jaringan WAN, ya. Di sini kita akan menghubungkan 4 wilayah dengan topologi star. Asumsinya di mana sebuah perusahaan yang berada atau berlokasi di Jakarta memiliki beberapa cabang di luar wilayah Jakarta seperti di Medan, Surabaya, dan Bandung. Nah, di mana mereka semua terhubung ke pusat Jakarta, namun kita akan tetap membuat komputer yang ada di setiap wilayah bisa saling terhubung walaupun tidak terhubung secara langsung seperti yang kita pernah bahas di topologi mesh, ya. Nah, jadi itulah dia topologi star hari ini. Nah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu menetapkan alamat jaringan pada setiap lokal area sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam soal, di mana di soal dinyatakan bahwasanya alamat jaringan untuk Jakarta menggunakan alamat 192.168.310, Medan 320, Surabaya 330, Bandung 340. Maka kita tetapkan dahulu di sini, ya, dengan menambahkan informasi atau catatan berupa alamat, ya, agar mudah mengingat. 192.168.310 untuk wilayah Jakarta, ya. Supaya bisa lebih cepat, kopikan saja, ya. Kemudian untuk wilayah Medan, ya, kita ambil dulu place note, kemudian klik di bagian ini, ketikkan informasinya, tinggal kita ganti 320. Oke. Selanjutnya kita ambil lagi place note untuk memberi informasi di bagian wilayah Surabaya. Klik, kemudian copy, paste, ya. Tinggal ganti tadi Medan 32, ini 33. Oke. Selanjutnya klik lagi place note, ya. Tetapkan alamat di wilayah Bandung, paste, kemudian ubah menjadi 34. Oke. Nah, setelah kita memberikan keterangan informasi di setiap wilayah, tujuannya untuk memudahkan kita mengingat berapa alamat di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menetapkan alamat pada masing-masing host. Host dalam hal ini adalah komputer, server, dan router, ya. Kita mulai dari Jakarta. Kita tetapkan alamat. Yang pertama adalah alamat untuk server. Kita klik server, ya. Kemudian pada bagian desktop, klik, pilih IP configuration, ya. Kemudian masukkan alamat, ya. Alamat yang kita gunakan tadi berdasarkan informasi Jakarta menggunakan alamat jaringan 192.168
310, maka dalam hal ini kita tambahkan angka yang digunakan untuk host. Yang perlu diingat pelajaran terdahulu bahwasanya angka 0 dan angka 255 tidak boleh digunakan sebagai alamat host, ya, karena itu merupakan alamat khusus. 0 digunakan untuk menyatakan alamat jaringan, 255 digunakan untuk menyatakan alamat broadcast. Jadi alamat yang digunakan pada host, ya, itu dimulai dengan 1 dan berakhir dengan 254. Jadi kita pakai untuk server alamat pertama yaitu 1. Nah, kemudian untuk bagian subnet mask tinggal diklik, maka secara otomatis akan muncul subnet mask yang menyatakan ini adalah jaringan penuh, ya, dengan satu porsi, ya, satu porsi itu berarti 256 dikurang 2, ya, artinya jumlah komputer atau host yang dapat dihubungkan di jaringan ini jumlahnya maksimal adalah 254 komputer atau host, ya. Oke, kalau sudah, untuk gateway kita kosongkan terlebih dahulu. Kita hanya menetapkan alamat jaringan, ya, atau alamat host, ya. Selanjutnya kita tetapkan alamat untuk komputer PC. Tapi kita lihat dulu, arahkan kursor ke server, maka di sini akan terlihat, ya, informasi bahwasanya server sudah memiliki alamat yaitu 192.168.311 dengan nilai prefix 24, artinya merupakan jaringan penuh, ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita klik untuk PC di Jakarta, ya, pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, kita tetapkan alamat untuk host atau komputer PC, ya, dengan alamat lanjutan dari server yaitu 192.168.312. Oke, klik subnet mask. Itu default gateway-nya biarkan dulu kosong, ya, sebelum kita ketahui berapa alamat router. Nah, kalau sudah, maka di sini kita tetapkan alamat router untuk router milik Jakarta yang menghubungkan lokal area di Jakarta. Klik routernya, kemudian pilih di bagian configuration. Nah, ingat bahwasanya di bagian ini kita akan mengatur alamat IP address dari router yang menghubungkan jaringan lokal, bukan jaringan WAN, ya. Berarti jaringan lokal terhubung, ya, dengan port yang tersedia adalah fast ethernet 00 dan fast ethernet 01. Namun yang manakah yang digunakan saat kita colokkan kabelnya? Kita bisa lihat dengan bantuan pengaturan aplikasi di bagian option, pilih preference, ya, kemudian aktifkan always show port label. Oke, tujuannya untuk menampilkan informasi tentang nomor port dari setiap perangkat, ya, atau host, ya. Kemudian tutup. Ternyata di sini sudah muncul bahwasanya alamat nomor port yang digunakan untuk menghubungkan router ke jaringan adalah port FA 0/0, ya, FA 0/0 atau fast ethernet 0/0. Oke. Jadi kita klik routernya kembali, kita masukkan informasi, ya, melalui fast ethernet 0/0, ya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah menyesuaikan antara nomor port yang digunakan untuk menghubungkan
router ke switch dengan nomor port yang akan kita masukkan alamat IP-nya. Jadi diklik fast Ethernet 0.0 berdasarkan informasi yang tertera di sini, dan pastikan saat Anda klik judul akan berubah sesuai port yang kita pilih. Kalau sudah, silakan masukkan alamat untuk router di Jakarta ya, yang terhubung ke lokal area, yaitu dalam hal ini alamat router bisa Anda berikan berapa saja selama tidak menggunakan angka 0 dan 1 angka 0 dan 255, dan juga tidak menggunakan alamat yang sudah digunakan oleh host lain. Maka tadi sudah digunakan oleh server, yaitu angka 1, dan angka 2 digunakan oleh PC, maka kita bisa menggunakan angka 3 atau angka lainnya. Dalam hal ini kita gunakan saja angka 3, yaitu 192.168.331 ya, titik 3. Kemudian klik subnet masknya. Nah, jangan lupa port status diaktifkan di checklist. Kemudian kita tutup. Nah, perhatikan, kalau kita arahkan ke router, maka akan tertera informasi yang menunjukkan bahwasanya router dengan port fast Ethernet 0.0 telah diberi alamat, yaitu 192.168.313. Nah, dalam jaringan lokal area yang menghubungkan ke jaringan di luar lokal area, maka alamat router ini yang dikatakan sebagai alamat gateway. Untuk itu kita perbaiki lagi pengaturan yang ada di komputer host ya, yang ada di server dan PC3, yaitu kita tetapkan alamat hostnya, alamat gateway-nya dengan alamat yang digunakan oleh router sebagai alamat gateway ya. Jadi nilainya adalah 192.168.313. Oke, jadi kenapa alamatnya 313? Karena yang menjadi gateway dalam jaringan lokal area Jakarta adalah router fast dengan port fast Ethernet 0.0 yang tadi kita beri alamat 3 ya. Ini dia. Inilah yang disebut dengan gateway. Oke, kalau sudah ya, kita memberi alamat pada server. Sekarang kita lanjut perbaiki kembali alamat gateway yang ada pada komputer PC yang tadi belum ditambah informasinya ya. Jadi kita tambahkan informasi alamat gateway yang akan digunakan komputer ketika terhubung ke jaringan luar, itu 192.168.313 ya. Nah, ini dia sebagai gateway. Kalau sudah, tutup. Nah, kita akan coba komunikasi antar host di jaringan lokal terlebih dahulu untuk memastikan jaringan tersebut benar-benar sudah saling terhubung. Caranya ya, kita mulai dengan menggunakan PC. Untuk menguji koneksi atau konektivitas perangkat host ke jaringan host lain, kita menggunakan aplikasi yang disediakan, yaitu command prompt. Maka perintah yang bisa kita ketikkan adalah ya, ini kita ingin menghubungkan
apakah PC sudah terhubung ke server? Kita bisa uji dengan mengetikkan perintah ping spasi, masukkan alamat PC, alamat server tadi 192.168.31.1. Kita enter, maka akan muncul informasi ya yang menunjukkan bahwasanya koneksi sudah terjadi atau belum. Nah, di sini terlihat bahwasanya koneksi belum terjadi ya. Kita bisa cek kira-kira apa yang menjadi penyebab ya. Ternyata di sini ada kesalahan ya, kesalahan pemasangan kabel ya. Tidak ada tanda indikator lampu pada bagian PC, berarti dengan kata lain kita salah dalam menggunakan kabel. Kalau begitu kita putus dulu koneksi ya. Ingat, ini bukanlah langkah-langkah, tapi hanya kesalahan soal ya. Jadi tidak selamanya Anda harus melakukan hal ini, putuskan dulu kabel, enggak ya. Ini hanya contoh masalah yang seandainya terjadi. Kenapa tidak terhubung? Silakan diperiksa ya penyebabnya. Salah satunya adalah jenis kabel yang kesalahan dalam menghubungkan kabel pada port atau terminal di perangkat host ya. Kita copot, kemudian kita pasang kembali kabelnya, jenisnya straight ya. Kemudian hubungkan dari PC dengan port yaitu fast ethernet 0 ya, fast ethernet ya, bukan RS32. Oke. Kemudian klik, sambungkan ke switch ya, pilih sesuai urutan yang teratas ya. Nah, sekarang kita coba kembali mengaktifkan ya. Kita ping kembali, masukkan perintah ping spasi 192.168.31.1, yaitu kita akan mencoba menghubungkan atau mengetes konektivitas dari komputer PC ke komputer server. Nah, di sini terlihat bahwasanya informasi menyatakan komputer sudah terhubung ya. Nah, kita sudah berhasil. Ya, kita bisa coba lagi menghubungkan, menguji konektivitas antara ya PC dengan router ya. Oke, kita tes ping spasi 192.168. Tadi kita ketahui alamat router adalah 3 ya. Maka lihat informasinya, kita enter. Nah, ternyata di sini juga sudah terjadi koneksi dari PC ke router ya, sudah berhasil. Oke, kalau sudah, kita tutup. Sekarang saatnya tugas Anda menyelesaikan dengan cara yang sama. Alamat ya, menginput alamat host pada setiap local area. Kita mulai dari Medan lagi ya, kita mulai dari Medan. Jadi berdasarkan alamat ini
kita gunakan kita input alamat pada server, yaitu menggunakan alamat 192.168.321 dengan subnet mask. Jadi seharusnya agar pekerjaan kita lebih mudah, ya, kita harus tetapkan dulu berapa alamat yang akan digunakan oleh setiap host, ya, agar kita memudahkan penginputan setiap informasi sejak awal, ya, tanpa harus menunggu berapa alamat router, ya. Oke, tapi nggak mengapa, kita masukkan informasinya. Untuk gateway kita tetapkan alamatnya dengan nomor, ya, 3 saja. Jadi ini router merupakan alamat pertama. Ya. Jadi router alamat pertama, alamat kedua, alamat ketiga. Jadi kita akan menetapkan bahwasanya server menggunakan alamat pertama, PC alamat kedua, dan router alamat ketiga. Oke, jadi karena server alamat pertama kita gunakan tadi 321. Untuk gateway, ya, karena udah kita tetapkan bahwasanya router tadi menggunakan alamat dengan nomor 3, maka kita masukkan di sini 192.168.32.3. Oke, ya, tutup. Kita masukkan alamat PC, ya, yaitu 192.168.32.2, ya, subnet mask diklik. Kemudian gateway-nya juga kita beri sesuai alamat router yang kita inginkan tadi, yaitu 192.32.3, ya, gateway. Kalau sudah tutup, dan sekarang routernya kita tambahkan. Nah, coba diperhatikan di bagian konfigurasi, judul dari router kita itu copy router 0, ya. Kenapa copy router 0? Karena waktu soal ini dibuat, routernya digandakan, ya. Jadi kita bisa ganti dengan merubah nama display name. Jadi router kalau tadi Jakarta menggunakan nama router 0, kita bisa gunakan router 1, atau, ya, seperti yang Anda lihat sudah muncul sama, ya. Kalau sudah, kita kembali memasukkan alamat router tadi. Di sini menggunakan fast Ethernet 0/0, ya, berarti kita klik tombol fast Ethernet 0/0 di bagian interface. Tinggal diklik, maka akan muncul judul yang menyatakan bahwasannya kita sedang berada di port fast Ethernet 0/0. Nah, silakan masukkan informasi IP addressnya. Tadi sudah kita tetapkan bahwasanya router kita menggunakan alamat 192.168.323. Nah, ini alamat yang nanti akan dijadikan sebagai gateway
oleh komputer server dan PC atau komputer lainnya di jaringan tersebut. Jangan lupa untuk mengaktifkan port status. Kalau sudah, kita tutup. Nah, silakan diuji coba ya, apakah komputer bisa saling terhubung. Kita gunakan PC untuk menguji ya, kemudian klik command prompt. Oke, masukkan perintahnya ping ke server, berarti 192.168.321. Oke, ternyata sudah berhasil terkoneksi ya. Kita berhasil menghubungkan antara PC dengan server. Sekarang kita tes koneksi antara PC dengan router ya. Oke, perintahnya sama, ping spasi, alamat router tadi adalah 192.168.323. Oke, enter. Ternyata di sini informasi menunjukkan router kita dan PC sudah berhasil terhubung ya. Oke, ini antara PC dengan router. Nah, kalau sudah, cara yang sama dapat Anda lakukan untuk jaringan Surabaya. Tapi sebaiknya agar memudahkan kita tambahkan informasi dahulu ya. Untuk server kita gunakan alamat 192.168.331 ya. Kita tetapkan. Kemudian untuk PC ya. Kita gunakan place node. Kita klik di bagian server, alamatnya 192.168.33.1 ya. Oke, bisa kita copy secara cepat dengan menggunakan ya. Oke, klik saja place node, kemudian masukkan alamat 192.168.33.2. Oke, dan alamat untuk router kita berikan dengan 192.168.33.3. Oke, ini informasi yang kita tetapkan terlebih dahulu agar memudahkan penginputan IP pada setiap host. Kita mulai dari server, berarti servernya
pilih di bagian desktop, pilih IP configuration, masukkan alamatnya, yaitu 192.168.33.1 ya. Klik netmask, muncul secara otomatis ya. Kemudian klik di input bagi alamat gateway 192.168.33.3. Jadi artinya alamat IP address pada komputer server ini sesuai dengan yang kita tetapkan, sementara alamat untuk gateway ini kita ambil dari alamat yang kita tetapkan juga pada router. Oke. Nah, kalau sudah, kita tutup, kita input kembali alamat yang akan digunakan oleh PC. Klik bagian ya 192.168.33.2. klik subnet mask, klik gateway 192.168.33.3. Oke, kita tutup. Nah, jika sudah, kita input IP untuk router ya, kita rubah saja di sini, berarti namanya router 2 ya. Kemudian pilih di bagian fast ethernet 0/0, itu nomor port yang digunakan oleh routernya. Masukkan alamat untuk port tersebut 192.168.33.3. kemudian klik subnet mask, jangan lupa port status dinyalakan. Oke, kalau sudah, tutup. Kita input ya alamat yang ada di Surabaya ya. Sebelumnya tetapkan agar memudahkan kita bahwasanya server menggunakan alamat 192.168.34.1. Oke. Kemudian untuk PC kita gunakan 192.168.34.2, dan untuk router kita gunakan alamat 192.168.33.3. Oke. Nah, kita mulai dari server, klik desktop, IP configuration, masukkan alamatnya 192.168.34.1 subnet mask. Kemudian ini bisa kita copy agar lebih cepat. Klik di bagian gateway, paste, tinggal diganti menjadi 3 ya. Kenapa tadi 3? Ya, karena ini gateway alamat yang digunakan oleh router. Oke, kalau sudah tutup, sekarang klik komputer PC-nya ya, di bagian desktop, IP configuration, IP address ini tadi menggunakan alamat
ya, 192. Oke. Titik 168.34.2 subnet mas, diklik. Gateway kita beri alamat yang digunakan oleh router 192.168.34.3. Oke, kita tutup. Sekarang kita klik alamat dari router ya. Terlebih dahulu kita ganti nama menjadi router 3, kemudian berdasarkan nomor port yang digunakan yaitu FA 0/0, kita klik fast ethernet 0/0, klik. Maka perhatikan judulnya. Setelah kita klik ini, judul harus menampilkan nama yang sama dengan tombol yang kita klik. Kemudian masukkan alamatnya 192.168.34.3 subnet mas, sama. Jangan lupa port status. Dan saya ulangi kembali penjelasannya, kenapa alamat yang digunakan oleh router 34, karena tadi sudah kita tetapkan di awal alamatnya adalah 343 ya. Oke. Kalau sudah tutup, nah ya, ini juga terjadi kesalahan ya, bahwasanya ya kabel yang dipasang ya tidak sesuai. Kita buang saja caranya, klik tanda kali, hapus ya, diarahkan ke kabel ya. Kita ulangi pemasangannya menggunakan kabel straight, klik komputer, gunakan fast ethernet, klik switch, gunakan port yang paling atas. Oke, nah ya, sudah berhasil. Oke, nah kalau sudah, hal yang perlu kita lakukan kali ini adalah menetapkan alamat ya pada setiap router ya, dengan terlebih dahulu menetapkan alamat jaringan antar router. Nah, seperti yang dikatakan dalam soal, bahwasanya alamat jaringan itu menggunakan alamat dari nomor NIRM mahasiswa masing-masing. Oke. Jadi alamat yang digunakan di sini alamat kelas B ya. Jika diketahui NIRM alamat kelas B, jika diketahui NIRM seorang mahasiswa adalah ya 2018, maka yang diminta adalah alamatnya menggunakan alamat terakhir dari 2 digit NIRM Anda. Jadi artinya ya, angka 40 kita gunakan sebagai alamat jaringan. Nah, di sini tujuannya untuk agar kuis yang diberikan betul-betul dikerjakan masing-masing oleh mahasiswa tanpa melakukan copy paste ya. Jadi jika ada yang melakukan hal tersebut akan ketahuan ya. Kita gunakan alamatnya menjadi 40. Kalau sudah ya, berarti ini alamat yang akan kita gunakan pada router. Oke, kita kembali ke router. Berarti di sini antara
router Medan dengan router Jakarta, berarti alamat yang digunakan adalah 170.40.00. Jadi alamat IP kelas B yang bernilai 170 pada segmen pertama. Segmen kedua akan ditentukan berdasarkan nomor induk registrasi mahasiswa. Kemudian segmen ketiga 0, segmen keempat 0 dengan netmask kelas B 255.255.00. Jadi jika mahasiswa memiliki nomor NIRM dengan angka 2018020140, maka sebagaimana yang diinstruksikan di dalam soal, bahwa 2 digit terakhir nomor NIRM akan digunakan sebagai alamat untuk segmen kedua dari IP address kelas B. Untuk itu angka 40 atau 40 kita letakkan di segmen kedua dari alamat kelas B. Alamat ini akan kita bagi menjadi beberapa subbagian yang nanti setiap sub akan kita gunakan untuk alamat antar router. Untuk itu alamat kelas B ini kita bagi sesuai kebutuhan. Nah, untuk membagi alamat kelas B ini, yang kita lakukan pertama adalah merubah terlebih dahulu alamat netmask ke dalam bentuk bilangan biner, yaitu 255 berarti memiliki biner 1111111 sebanyak 8 kali ya. Kemudian di segmen kedua juga 11111111. Segmen ketiga angka 0 sebanyak 8 kali. Begitu juga segmen keempat angka 0 sebanyak 8 kali. Nah, seperti yang kita ketahui, proses subnetting dilakukan dengan cara meminjam sejumlah bit host untuk dijadikan sebagai bit network. Pertanyaannya, berapakah yang akan kita pinjam? Jumlah bit yang kita pinjam tergantung kebutuhan subjaringan yang akan kita bentuk. Untuk itu kita akan coba meminjam 1 bit dari segmen yang ketiga yang bernilai 0. Jika kita pinjam 1 bit, maka berapakah subjaringan yang bisa dibentuk? Maka caranya kita membuat kombinasi dari bilangan biner dengan 1 digit angka. Nah, dalam bilangan biner, bilangan yang berbasis 2, maka kalau 1 digit itu bisa menghasilkan kombinasi angka 0 dan 1. Artinya subjaringan yang bisa dibentuk hanya 2, yaitu 0 dan 1. Karena yang kita butuhkan 3, maka 1 bit yang dipinjam tidaklah cukup. Untuk itu kita akan coba meminjam 2 bit. Nah, jika kita meminjam 2 bit, maka berapakah kombinasi bilangan biner yang dapat dibentuk? Untuk itu kita lakukan membuat kombinasi dari 2 digit angka bilangan biner, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Nah, dari mana angka ini? Yaitu dengan menjumlahkan bit per bit setiap kombinasi. Jadi 00 kalau ditambah 1 menjadi 01, kalau ditambah 1 lagi menjadi 10, ditambah 1 lagi menjadi 11. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan sisa bit agar menjadi 8 digit. Nah, nilai biner yang dihasilkan dari proses subnetting ini jika dikonversikan ke dalam bilangan desimal akan bernilai 192. Nah, untuk itu pada subnet mask angka 192 ini kita masukkan di segmen ketiga, sehingga
nilai subnet mask menjadi 255.255.192.0. Jadi hasil subnetting menghasilkan nilai subnet mask yaitu 192. Selanjutnya, nilai biner dari proses subnetting yang kita bentuk tadi kita rubah kembali ke dalam bentuk bilangan desimal, di mana nilai 0 sebanyak 8 kali sama dengan 0 dalam bilangan desimal. Nilai 01000000 sama dengan 64 desimal. Nilai 100000000 sama dengan 128 desimal. Nilai 110000000 sama dengan 192 desimal. Nah, angka-angka inilah yang akan menjadi alamat jaringan setiap subnet, di mana 0 merupakan alamat jaringan untuk subnet pertama yaitu 170.40.0.0. Subnet kedua 170.40.64.0. Subnet ketiga 170.40.128.0. Segmen keempat 170.40.192.0. Nah, jadi alamat 0 merupakan alamat untuk subnet pertama, alamat 64 merupakan alamat untuk subnet kedua, alamat 128 merupakan alamat untuk subnet ketiga, alamat 192 merupakan alamat untuk subnet keempat. Jadi alamat ini disebut dengan IP network untuk setiap subnet. Ya, selanjutnya setelah alamat jaringan kita bagi menjadi beberapa subjaringan, ya tepatnya menjadi 4 subjaringan, maka kita gunakan alamat 170.40.01. Dan untuk Medan kita gunakan 170.40.02. Jadi artinya ketika hubungan antara router dengan router ini membentuk sebuah jaringan, maka seperti yang kita ketahui, alamat jaringan itu biasa ditandai dengan nilai 0 di bagian akhirnya. Ya. Nah, setelah jaringan ditetapkan, maka setiap host atau setiap perangkat yang terhubung di jaringan harus diberi alamat IP. Jadi 170.40.00 ini adalah alamat jaringan, 170.40.01 adalah alamat host, yaitu untuk router Jakarta, dan 170.40.02 adalah alamat host untuk router Medan. Nah, kemudian kita tuliskan kembali alamat router yang menghubungkan, alamat jaringan router yang menghubungkan antara Surabaya dengan Jakarta, yaitu 170.40.0 ya, hasil subnetting Surabaya Jakarta itu 64.0. Sehingga dari informasi ini kita tinggal menetapkan berapa alamat untuk router Jakarta yang mengarah ke Surabaya. Itu kita tetapkan alamat yang digunakan adalah 170.0.0
titik 40 titik 40 titik 64 titik 1. Dan untuk router yang ada di Surabaya menggunakan alamat 170 40 64 2. Ya, pada dasarnya angka ini boleh kita tetapkan berapa saja selain 0 dan 255, karena itu adalah alamat khusus ya yang boleh digunakan mulai dari 1 hingga 254. Oke, selanjutnya kita tetapkan alamat yang menghubungkan antara router Jakarta dengan router Bandung, yaitu seperti yang ditunjukkan hasil subnetting menggunakan angka 170 40 192 maaf ya, boleh kita pakai tapi kita berurut saja 1280 ya. Untuk itu kita tetapkan alamat untuk router Jakarta yang mengarah ke Bandung, yaitu menggunakan alamat 170 40 1281. Dan yang router Bandung yang mengarah ke Jakarta berarti kelanjutannya yaitu 170 40 128 titik 2. Oke. Oke, selanjutnya setelah kita menetapkan alamat setiap router ya, baik itu alamat jaringan maupun alamat host, maka saatnya kita melakukan konfigurasi pada perangkat router. Kita mulai dari router yang ada di Jakarta. Kita klik router Jakarta. Kemudian perhatikan seperti yang tercantum di sini, saat kita memberi alamat IP address pada sebuah router, kita harus ingat dulu berapa nomor port yang digunakan oleh router tersebut. Nah, kita akan atur dulu alamat router yang menghubungkan antara Medan dengan Jakarta. Yang menghubungkan antara Jakarta dengan Medan. Berarti nomor port yang digunakan untuk menghubungkan router ini adalah port serial 0/0/0. Maka untuk itu Anda perhatikan di bagian ya interface, cari port dengan nama serial 0/0 sesuai dengan yang tercantum di bagian informasi port ini. Jadi Anda klik serial 0/0, maka pastikan informasi tersebut memiliki judul yang sama dengan nomor port yang kita gunakan. Dan nomor port ini berdasarkan informasi saat kita menghubungkan kabel ke host atau router tersebut. Nah, jika sudah, tinggal menetapkan alamat yang akan kita gunakan. Seperti yang tadi sudah kita tetapkan, alamat router untuk Jakarta Medan itu menggunakan alamat dengan nomor 170.40.0.1, di mana netmasknya itu akan secara otomatis menunjukkan kelas B, tapi karena kita melakukan proses subnetting, artinya jaringan kelas B ini dibagi menjadi beberapa subjaringan. Nah, pembagiannya didasarkan kebutuhan kita 4, maka jika kita buat kombinasi
dari bilangan biner yang meminjam 2 digit akan menghasilkan 4 sub. 2 digit setara dengan nilai desimalnya adalah 192 ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk checklist tombol on, kemudian memperhatikan clock rate-nya. Jangan sampai clock rate ini bernilai 0 ya. Oke, jadi checklist. Nah, untuk clock rate standarnya biasa sebagian router memiliki standar not set. Namun hal ini tidak boleh terjadi. Artinya kita harus menetapkan berapa nilai clock rate yang akan kita gunakan. Nah, dalam hal ini saya menggunakan standar dari aplikasi yang berada di komputer saya, yaitu 2 juta. Ya, Anda boleh menggunakan berapa saja dengan catatan harus sama dengan router yang terhubung ya, yang lainnya ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan pengaturan alamat. Sekarang router yang mengarah ke Surabaya ya. Router mengarah ke Surabaya. Maka alamat yang digunakan adalah serial 0 per 0 per 0 ya. Ini serial 0 per 0. Berarti kita klik di bagian interface dengan nama serial 0 per 0. Begitu kita klik, nah, pastikan judul yang tertera di sini sama dengan tombol yang tadi kita klik ya. Kalau sudah, silakan masukkan alamatnya. Alamat tadi yang kita gunakan adalah 170.40.64.1. Oke, subnet masknya diklik. Ini secara otomatis akan menganggap bahwasanya alamat tersebut sudah di subnet ya, tanpa harus kita rubah ya. Itu karena kita menggunakan angka 64 hasil subnetting ya, yang dianggap sebagai alamat subjaringan. Oke, kalau sudah, kita kembali ke pengaturan untuk port selanjutnya, yaitu port selanjutnya yang mengarah ke Bandung ya, yaitu menggunakan port dengan alamat yaitu serial 01 per 0. Itu ada di sini ya, silakan diklik serial 01 per 0 ya. Kemudian kita tetapkan alamatnya, yaitu 170.40.128.1. Jangan lupa subnet masknya diklik. Nah, kemudian jangan lupa mengaktifkan port status dan nilai clock rate-nya tetap ya. Oke. Kalau sudah, kita tutup ya jendela routernya. Sekarang kita beralih ke router-router yang ada di wilayah lain ya, selain wilayah pusat, yaitu router yang ada di Medan. Nah, untuk menginput alamat router yang ada di Medan, itu sudah tertera nilai IP address-nya. Maka perhatikan berapa port yang digunakan, yaitu port serial 001. Jadi kita klik portnya serial 001, maka judulnya akan tampil. Kenapa kita pilih ini? Karena di sini tercantum nomor alamat port yang kita gunakan. Kalau sudah 170.40.02 subnet mask ya, karena kita subnetting maka tetapkan angkanya. Kalau sudah,
Jangan lupa aktifkan port status dan clock rate-nya sama. Nah, hasilnya kita bisa lihat bahwasanya ketika kita sudah melakukan konfigurasi terhadap setiap perangkat, maka ketika kita aktifkan port status, ini akan berubah menjadi warna hijau, ya. Nah, kita klik router yang ada di Bandung. Router di Bandung akan kita konfigurasi, ya, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya kita terlebih dahulu harus melihat port yang digunakan. Nah, dalam kasus kita ini port yang digunakan oleh router, ya, yang ada di Surabaya itu menggunakan port serial 0/0/1. Nah, kalau sudah, silakan di bagian interface Anda klik nomor port yang sama. Nah, apakah perangkat komputer sudah bisa saling komunikasi? Ya, yang pasti tidak, walaupun secara fisik sudah terhubung. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membuat jalur virtual antara satu lokasi dengan lokasi lain, ya, atau yang disebut dengan virtual circuit. Namun virtual circuit yang kita buat ini sifatnya statis atau disebut statik, ya. Nah, jadi perutian yang harus kita lakukan saat ini adalah membuat rute atau jalur agar data-data yang berada di wilayah Medan bisa terkirim ke wilayah lain, ya, berdasarkan rute yang kita bentuk. Nah, rute yang kita gunakan atau kita ubah yaitu sifatnya statik, maka disebut static routing. Kita mulai dari Jakarta, ya, karena Jakarta merupakan pusat. Kita atur, ya, pilih di bagian static routing. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan inputan yang ada di static routing ini? Ya, yang diminta adalah network, mask, dan next hop. Apa itu network? Network adalah tujuan atau alamat jaringan yang ingin dituju oleh komputer-komputer yang berada di sebuah wilayah. Nah, dalam hal ini komputer yang ada di Jakarta kita asumsikan akan bisa mengirimkan data ke komputer yang ada di Medan. Jadi artinya kalau kita berada di Jakarta ingin menuju Medan, maka alamat jaringan yang kita tuju itu harus kita tetapkan. Jadi di sini network merupakan alamat jaringan yang dituju oleh wilayah Jakarta, yaitu 192, ya. Kemudian 1.168 titik 32.0, ya. Jadi netmasknya kita masukkan 255.255.255.0, ya. Nah, jadi artinya alamat network ini
adalah alamat dari alamat jaringan yang ada di wilayah Medan, ya. Nah, jadi artinya ketika dari Jakarta menuju Medan, ya, maka kita cukup menginput alamat IP tujuan, IP network tujuan. Nah, apa yang harus kita isi pada bagian next hop? Next hop ini adalah istilah yang menyatakan, ya, yaitu langkah atau lompatan selanjutnya. Nah, tadi kita sedang menyeting router yang akan meneruskan data ke wilayah lain. Jadi, ya, data yang berada dari Jakarta itu akan bergerak menuju jaringan yang ditentukan sebelumnya, yaitu Medan. Kemana? Ke router selanjutnya. Nah, inilah yang dikatakan dengan next hop, ya, lompatan selanjutnya ke arah mana. Nah, untuk itu ternyata setelah kita lihat dari Jakarta menuju Medan, alamat router selanjutnya atau next hop adalah 170.40.02, ya. Maka kita masukkan di bagian next hop alamat tersebut, yaitu 170.0.2, ya. Ya, sesuai dengan alamat yang ada di sini. Kalau sudah tekan add, nah, di sini akan menampilkan informasi bahwasannya untuk menuju wilayah Medan, ya, Medan menggunakan alamat jaringan 320, ya. Untuk menuju jaringan Medan, jalur yang digunakan adalah 170.40.0. Jadi artinya dari data yang berasal dari Jakarta harus melewati router dengan alamat 170.40.02, ya, agar bisa masuk ke wilayah Medan. Oke. Kalau sudah, kita tentukan lagi alamat jaringan dari Jakarta seandainya menuju Surabaya. Maka kita tetapkan alamat Surabaya adalah 33, ya, 192.168.330. Netmasknya sama tetap. Next hopnya yaitu menggunakan alamat 170.40.64.2, ya. Kita add. Kemudian selanjutnya kita tetapkan jalur yang berasal dari Jakarta menuju Bandung, ya. Jakarta menuju Bandung. Maka kita buat alamat yang dituju adalah alamat Bandung, ya. Maka di sini kita ganti menjadi 340. Netmask tetap. Nah, next hopnya berarti dari Jakarta menuju Bandung, ya. Next hopnya adalah 170.64.2, ya, 2. Kalau sudah, tekan tombol add. Nah, jadi jalur yang akan ditempuh oleh data yang berasal dari komputer-komputer yang ada di Jakarta itu akan melewati next hop atau router berikutnya, ya, dengan alamat sesuai dengan arah tujuannya. Nah, kalau sudah, kita tutup.
Selanjutnya kita lakukan konfigurasi ke setiap cabang. Ya, kita mulai dari Medan. Jadi Medan, kita beralih ke bagian static routing. Ya. Kemudian kita masukkan alamatnya. Tentu alamat yang kita masukkan di sini adalah alamat ke jaringan yang akan kita tuju, yaitu Medan menuju mana. Kalau Medan menuju Jakarta, maka kita masukkan alamat Jakarta, yaitu 192 168 310 dengan nilai netmask 255 255 255, karena kita tadi melakukan kita tidak melakukan subnetting ya 255.0. kemudian next hop-nya terminal yang ada di router Jakarta, yaitu 170.40.01 ya. Jadi kita input alamatnya. Next hop-nya adalah 170.40.0.1 next hop-nya ya. Jadi next hop itu adalah alamat yang akan ditempuh sebuah router ketika menuju jaringan lain ya. Nah, kalau sudah tekan tombol add, maka akan muncul sebuah data yang menyatakan jika jalur yang ingin ditempuh adalah 310, yaitu artinya Jakarta, maka data dikirim melalui terminal ya 170.40.01. Kita lanjutkan. Seandainya data yang di Medan ingin dikirim ke Surabaya, maka kita ubah nilai Surabaya, yaitu nilai yang menjadi tujuan, dengan angka 33 ya, netmasknya. Kemudian next hop-nya yaitu tetap sama. Jadi walaupun ke Bandung tetap saja harus melewati Jakarta. Kita tekan tombol add ya. Jadi informasi yang tertera di sini adalah jika ingin menuju Jakarta, maka silakan lewat terminal yang ada di Jakarta. Jika ingin menuju Surabaya, maka terminal yang akan kita jumpai adalah melalui alamat 170.40.01. Ya, kalau sudah ya, kita tekan tombol jika sudah, kita beralih. Jika sudah, berarti tujuan kita selanjutnya adalah Bandung. Maka kita input alamat Bandung, yaitu 340. Subnet masknya tetap. Kemudian next hop-nya. Jadi seandainya data yang ada di Medan ingin bergerak menuju Bandung, maka next hop-nya adalah 170.40.01, karena untuk menuju Bandung dia harus ke Jakarta terlebih dahulu. Maka kita klik tombol add. Maka di sini muncul informasi yang menjelaskan bahwasanya jika data ingin dikirim ke tujuan dengan alamat 340, maka dia harus melewati terminal yang ada di Jakarta, yaitu 170.40.01. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk melakukan konfigurasi pada router Surabaya. Klik router Surabaya, kemudian di bagian .
static routing, kita masukkan alamat yang dituju, yaitu kita mulai dari Jakarta. Jadi data dari Surabaya ketika menuju Jakarta, berarti kita masukkan alamat tujuan yaitu 192.168. Alamat Jakarta adalah 31.0. Kemudian netmasknya tetap sama 255.255.255.0 ya. Next hopnya itu berarti jika data yang ada di Surabaya ingin mengirimkan informasi atau data ke komputer yang ada di Jakarta, maka next hopnya itu dari router yang ada di Jakarta, di Surabaya, ingin bergerak ke Jakarta ya, itu port SE0010. Maka kita tetapkan tujuannya yaitu dengan alamat 170.170.64.1. Tekan tombol add. Data sudah terinput. Sekarang kita buat seandainya dari Surabaya ingin menuju Medan, maka alamat Medan kita masukkan dengan angka 32 ya, netmask sama, kemudian menggunakan alamat next hop yang tetap melewati Jakarta yaitu 170.640.641 ya. Kalau sudah, tekan tombol add, dan selanjutnya kita mengarah ke Surabaya. Surabaya menggunakan alamat 33.0 netmasknya. Kemudian next hopnya juga tetap sama dalam hal ini ya. Kalau dalam kasus lain tergantung jenis kasusnya. Kalau sudah, tekan tombol add ya. Nah, jika sudah selesai kita tutup. Selanjutnya kita mengatur static routing di router yang ada di Bandung ya. Klik bagian static route, kemudian kita isi di bagian network. Jadi dari Bandung kita awali tujuan utamanya tujuannya adalah Jakarta. Alamat Jakarta 192.168.31.0 ya, dengan nilai netmask 255.255.255.0. Next hopnya yaitu dari Bandung menuju Jakarta, berarti terminal yang digunakan adalah ya, terminal dengan alamat 170.40.128 di sini ya. Nanti kita rubah 170.40.128.1. Oke, kita klik tombol add untuk menambahkan informasi tentang alamat tujuan. Nah, ketika sudah tercantum, kita tentukan lagi kemana data ini kita teruskan ya. Misalnya diteruskan menuju Surabaya ya, maka kita masukkan alamat Surabaya yaitu 330 dengan nilai netmask yang sama. Nah, di bagian next hop juga tidak ada perubahan karena sama-sama menggunakan, dan seterusnya. Kita tekan tombol add. Jadi dengan kata lain di situ sudah tercantum jika ingin menuju wilayah Medan, alamat next hopnya adalah
170401281. Nah, kemudian kita coba pengaturan penetapan rute dari Bandung ke Medan. Dari Bandung ke Surabaya ya, maaf. Surabaya menggunakan alamat tujuan yaitu 330. Next subnya tetap, kita tekan tombol add ya. Jika sudah, kita tutup. Jadi kita bisa lihat hasil konfigurasi kita dengan mengarahkan komputer kita ke perangkat yang dituju. Jika sudah, kita lakukan tes ping dari Bandung menuju Jakarta ya. Kita pilih di bagian desktop, kemudian pilih command prompt. Seperti yang kita ketahui, alamat dari komputer di Jakarta menggunakan ya, kita lihat dulu alamat PC-nya menggunakan alamat 312. Oke, berarti komputer kita arahkan ping dengan alamat 192.168 ya 31.2. Kita enter, kita tunggu beberapa saat. Jika hasil menunjukkan replay, ya berhasil, komputer kita sudah dinyatakan terkoneksi ya. Komputer yang ada di ya Bandung sudah terkoneksi dengan komputer yang ada di Jakarta. Nah, sekarang kita coba mengkoneksikan komputer yang di Bandung dengan komputer yang ada di Medan ya. Kita arahkan, ternyata komputer yang di Medan menggunakan alamat 322 ya. Kita klik, perintahnya ping alamat Medan 192.168 ya, titik Medan tadi 32 titik, alamat komputer di Medan itu 2 ya. Enter. Oke, kita lihat hasilnya. Time out. Oke, iya berhasil ya. Kenapa ini ada time out? Ya, itu mungkin karena memakan proses waktu yang lama pada saat pengiriman paket data. Tapi kalau kita ulangi sekali lagi, biasa tidak ada lagi time out ya, karena jalurnya sudah diketahui ya. Oke. Nah, kalau sudah ya, kita bisa coba lagi komputer yang ada di Surabaya, ingin melakukan koneksi ke komputer yang ada di wilayah Bandung. Maka kita tinggal menggunakan command prompt, kita uji ping alamat tujuan tadi komputer server ya yang ada di Bandung, itu 192.168.34.1 ping unreachable ya. Artinya alamat yang kita tuju tidak terjangkau ya. Berarti ada sesuatu yang salah. Kita cek, kita coba dulu ke Medan ya. Medan ping Medan menggunakan alamat 32 titik ya, server Medan 1 ya. Ya, berhasil. Tapi kalau ke server yang ada di Bandung
341 ya, tidak terjangkau. Berarti ada kemungkinan static routing yang di sini ya. Iya, betul. Kita salah melakukan konfigurasi static routing. Seperti yang kita ketahui bahwasanya jalur menuju Bandung ya, alamat Bandung adalah 340, sementara di sini tidak ada alamat Bandung, malah alamat Surabaya sendiri kita masukkan. Kalau gitu alamat Surabaya 330 ini kita buang ya. Cara membuangnya klik kemudian tekan remove ya, terpencet 2 kali, kita masukkan lagi. Ini router yang di Bandung. Kalau dia ke Jakarta tujuannya 310, kita buat dulu yang di Medan 192.168.32 adalah Medan ya, 0. Netmasknya 255.255.255.0. Next hubnya ya, jika dia ingin menuju ke Medan yaitu harus melewati Jakarta, maka alamat terminal Jakarta kita input yaitu 170.40.64.1 ya, tekan tombol add, maka bertambah informasi yang menunjukkan jalur menuju Medan harus melewati terminal 641. Nah, selanjutnya kita buat tujuannya adalah Surabaya. Jadi di sini letak kesalahan kita tadi, kita tidak mau mengatur jalur menuju Surabaya ya, tapi malah menuju kita tidak mengatur jalur menuju Bandung, tapi tetap malah mengatur jalur menuju Surabaya sendiri ya. Untuk itu tujuannya kita tetapkan, next hop-nya tetap, kita tekan tombol add. Oke, di sini tertera menuju Bandung ya, melewati terminal Jakarta. Kalau sudah, kita tutup, kita coba lagi tes ping dari Surabaya menuju Bandung, enter. Oke. Iya, sekarang terlihat bahwasanya koneksi kita sudah berhasil ya. Oke. Ya, demikianlah cara melakukan konfigurasi untuk jaringan WAN agar dapat menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain ya. Dalam kasus ini menggunakan topologi star. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.